Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kelas online yang selanjutnya pada materi baru, yaitu koordinat kartesius di bab 2 kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Jadi untuk nomor 1, 2, dan 3, Ibu tidak memberikan contoh. Kalian baca dan dengarkan apa yang Ibu baca ya. Nomor 1, silahkan kalian baca materi halaman 13 yang judulnya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Ya, semua materinya ini ada di LKS kalian masing-masing. Nah, untuk nomor 2, silahkan kalian baca materi yang sama di nomor 1, yaitu halaman 13 dengan judul yang sama. Nomor 3, silahkan kalian baca materi halaman 14 yang judulnya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Dan ingat, membaca materi itu diulang-ulang dan dipahami ya, jangan asal dibaca saja. Oke, kita masuk ke nomor 4. Jarak titik B yaitu 2,1 atau positif 2, positif 1 terhadap sumbu Y adalah titik-titik satuan. Jadi di sini dia minta berapa satuan itu sumbu Y-nya. Dari titik B itu adalah 2,1. Cara penyelesaiannya, kalian harus menggambar yang namanya bidang koordinat yang terdiri dari sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak lurus. Nah, seperti ini kalian gambar di sini ya. Ini loh yang disebut bidang koordinat. Di sini ada 1, 2. Di sini ada negatif 1 dan di titik di tengah ini adalah 0. Di bawah sini juga ada negatif 1. Nah, sini ada 1, di sini ada 2. Ibu membuat yang namanya bidang koordinatnya hanya pakai angka 1 dan 2. Kenapa? Karena sesuai dengan soal ya, nggak usah pakai gambar banyak-banyak sampai berapa gitu ya. Di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X. Nah, supaya lebih mudah kalian buat kotak-kotak seperti ini. Kotak seperti ini, sesuai yang kalian butuhkan aja. Mungkin seperti ini ya. Ini terlalu jauh sih. Seperti ini. Nah, kotak yang kalian butuhkan. Terus mana selanjutnya, supaya kalian ketahui B 2,1 itu taruhannya di mana? Di sini. Dan selalu ingat cara mendapat jawabannya yang mana sih? Satuan dari sumbu Y itu di sini. Ini ya titik. Ini dia titik 2,1. Nah, cara mengetahuinya seperti apa? Kalian tulis di sini dulu. Jadi sumbu Y itu satuannya adalah 2 satuan. Sedangkan
sumbu X itu berapa satuannya? 1 satuan. Dapat dari mana? Sini. 2. 1, 2. Ini kan sumbu Y. Sedangkan 1 dapat dari mana di sini? 1. Sumbu X. Nah, pasti ada yang bertanya, "Ini Bu, ini loh bukan 1. Bukan yang ini yang dilihat ya, yang ini. Ini 1. Dan bukan yang ini 1, tapi ini 1, 2. Itu cara penyelesaiannya. Jadi jawabannya adalah 2. Sumbu Y adalah 2 satuan. Dan Ibu tambahkan sedikit ya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Bu di gambarnya di sini? Ya kan? Nih, ini namanya kuadran 1. Di sini kuadran 2. Di sini kuadran 3. Dan di sini kuadran 4. Kuadran 1 itu bilangannya selalu positif, positif. Sedangkan kuadran 2 itu selalu negatif dan positif. Kuadran 3 negatif dan negatif. Kuadran 4 positif dan negatif. Makanya di sini gambarnya, karena soalnya minta positif dan positif. Ya, langsung ke nomor 5. Jarak titik D yaitu negatif 3, positif 2 terhadap sumbu X adalah titik-titik satuan. Untuk nomor 5 dia agak mirip dengan nomor 4 ya. Yang pasti kalian harus gambar dulu bidang koordinatnya. Dan sambil kalian lihat ini ya, dia butuhnya kuadran berapa kalau negatif, positif. Mana titiknya? Di sini. Ya. Ini adalah negatif 3,2. Seperti itu ya. Terus kalian terus di sini. Jadi sumbu X adalah 2 satuan. Dan sumbu Y-nya berapa satuan? 3 satuan. Nah, dilihat dari sini ya, kembali ke sini ke gambarnya. Dimana kalian bisa dapat 2 satuan? Nih. 1, 2. Bukan ininya ya, tapi melangkahnya 2 satuan. Sedangkan sumbu Y-nya 3 satuan, yang itu nih 1, 2, 3. Negatif 3 maksudnya kan, sesuai dengan soalnya. Nah, dan selalu ingat untuk nomor 4 dan 5, dimana sumbu Y itu selalu disebut terlebih dahulu daripada sumbu X. Ini maksudnya, ini Y dan ini X. Nah ya. Oke, masuk ke nomor 6. Jadi nomor 6 dan 7 itu ada gambarnya ya. Jadi situ gunakan untuk nomor 6 dan 7 gambar ini ya. Nih. Nah, soal nomor 6, koordinat titik-titik O, P, dan Q berturut-turut adalah titik-titik. Penyelesaiannya. Oke, kita langsung masuk cara penyelesaiannya. Lebih bagusnya untuk nomor 6 dan 7 kalian gambar ulang ya, untuk bidang koordinatnya di lembar jawaban kalian. Ini digambar satu gambar aja untuk 2 soal ya. Nah, untuk nomor 6 kalian langsung tulis seperti ini.
O, kan dia minta nih berapa titik berturut-turut O, P, Q. Kalian tulis O itu negatif 3, negatif 2. Karena berada di kuadran 3. Nah, 3. Sedangkan P itu 2, negatif 1. Karena berada di kuadran 4. Dan yang terakhir adalah Q. Itu 3,3. Karena berada di kuadran 1. Oke, sekarang perhatikan gambarnya. Ini maksud dari OPQ itu kenapa bisa dapat seperti ini dan kuadran-kuadrannya. Ingat, di sini itu kuadran 1, di sini kuadran 2, dan di sini kuadran 3. Di sini kuadran 4. Nah, kenapa ada yang negatif positif gitu ya? Ingat, kalau dia kuadran 1 itu bilangannya pasti positif, positif. Sedangkan kuadran 4 ya, Ibu bahas yang ada di sini dulu. Kuadran 4 itu dia pasti positif, negatif. Dan kuadran 3 itu negatif, negatif. Sedangkan kuadran 2 itu negatif, positif. Nih, negatif 3, negatif 2. Ya, O ya. O yang ini. Di sini dihitung. 1, 2, 3. Ya kan? Berarti negatif 3. Ini 1, 2. Ini kan X. Negatif 2. Ya, 3 duluan ditulis karena selalu Y terus X. P yang ini ya, dihitungnya dari sini, bukan dilihat dari angkanya, melangkahnya. Ya. 1, 2, 1. Negatif 1. Positif, negatif. Sedangkan ini Q di atas ini kuadran 1. 1, 2, 3. Kebetulan sama dia 1, 2, 3. Oke. Nomor 7. Posisi titik O terhadap titik Q adalah titik-titik. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya saja. Cara menjawabnya seperti ini ya. Nah, pakai gambar lagi. Terus mengetahuinya dari sini. Titik O dan Q ya. Nah, titik O dan Q berarti antara yang ini dan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya maksudnya. Tuh, ya. Terus itu ke bawah. Jadi di sini ditulis 5 satuan ke bawah. Tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 6 satuan ke kiri. Maksudnya ke kiri yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paham ya? Kita sesuaikan jawabannya itu dengan gambar ya, yang ada di soal, yaitu ini. Oke, kita masuk ke nomor 8. Jadi untuk nomor 8 sampai dengan 10
ada gambar bidang koordinatnya ini ya, yang ini. Ya, untuk nomor 8, koordinat titik E dan F adalah titik-titik berapa bilangannya, maksudnya E dan F. Cara penyelesaiannya untuk nomor 8 sampai 10 lebih bagusnya kalian gambar lagi bidang koordinatnya per soal sih lebih bagusnya ya. Jadi sini kalian tulis E itu berapa? Negatif 2, negatif 2. Kenapa sama-sama negatif? Nih, negatif 2, negatif. Dikarenakan titik E berada di koordinat 3. Kalian tulis saja. Karena berada di kuadran 3 ya, berada di kuadran 3 nih ya, 1 2 ya kan, 1 2. Nah, makanya negatif 2, negatif 2. Terus yang F itu berapa? 4, negatif 2 karena berada di kuadran 4. Nah, kenapa dia positif, negatif? Karena berada di kuadran 4 dengan bilangan yang harus positif, negatif ya. 1 2 3 4 ya, sumbu Y. 1 2 sumbu X. Itu aja jawabannya. Untuk nomor 9 itu masih pada gambar yang sama ya. Jika titik E, F, G, dan H dihubungkan, bangun yang terbentuk adalah titik-titik. Cara penyelesaiannya mudah sekali sih sebenarnya, tinggal kalian gambar ulang untuk nomor 9 bidang koordinat ini. Jadi untuk nomor 8 sampai 10 lebih bagusnya itu bidang koordinat ini digambarnya satu soal satu ya. Tinggal kalian hubungkan bakal terbentuk apa kira-kira. Nih ya. Seperti ini. Seperti apa yang kalian lihat? Apa yang terbentuk adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang. Karena sesuai dengan soal, saat kita hubungkan titik-titik itu satu sama lain. Jadi lebih bagusnya itu kalian gambar ini, jadi kelihatan banyak nih cara penyelesaiannya. Gambar ini terus tulis. Nah, begitu aja sih untuk nomor 9. Nomor 10, luas bangun E, F, G, H adalah titik-titik dalam satuan luas. Kalian sudah tahu ya, bangun E, F, G, H itu apa tadi di nomor 9? Persegi panjang, sesuai gambar yang ada di sebelahnya ya. Nah, cara mencari luas persegi panjang yaitu apa rumusnya? Panjang kali lebar. Kalian harus tahu dulu, diketahui itu apa saja. Panjangnya apa? Dimana kita tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa? Lebarnya sama dengan berapa? Di sini kalian hitung ya. Sini aja langsung ya. Nih, naik ke atas. 1 2 3 4 5 6. Itu ini 6 cm. Lebarnya kita hitung dari sini nih ya. 1 2 3 4 cm. Dan kalian ketahui juga tadi bangunnya adalah persegi panjang. Yang ditanyakan adalah luas bangun persegi panjang, yaitu dengan rumus
Panjang dikali lebar sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi luas bangun EFGH adalah 24. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.